Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast horor jejak malam. Kali ini kita berdua bakal membawakan sebuah cerita horor lagi. Ini cerita horornya tentang apa nih? Tentang urban legend di kampung emakku lah. Wes. Ya. Kampung lain ya. Jadi tadi mungkin kau udah aku udah dengar lagi dengan sepenggal dari cerita yang mau kau bawakan pada malam hari ini. Jadi bisa kau spill dikit gak ke para penonton jejakers tentang cerita urban legend yang ada di kampung? Jadi kampungku ini masih terletak di daerah Kepri ya. Cuman gak mau aku sebutin di mana. Ya kalian tebak-tebak aja lah. Mungkin sebagian dari penonton kita ada yang tinggal di sana juga nih. Nah jadi cerita ini tuh gak cuma satu dari satu kampung, tapi dari semua satu pulau itu aku ceritain di situ. Oke, buat kalian yang gak sabar dengan cerita yang Aldi bawakan pada malam hari ini, pantengin terus channel Jejak Malam. Stay tuned. Oke deh, gimana nih cerita urban legend yang ada di kampung emakmu? Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran gitu tentang urban legend yang ada di kampung emak. Ya, kita bakal mulai ya. Biar enak ceritanya. Biar enak lah itu. Oke, jadi cerita ini tuh bermula ketika kami pergi dari Batam menuju ke kampung mamaku ini. Perjalanan yang kami tempuh tuh sekitar 4 jaman lah. Lumayan lama juga. Ya, jadi menggunakan kapal laut. Itu kami pergi itu sekitar jam 9 pagi, nyampe sana tuh sekitar sorean lah. Jadi bukannya 4 jam itu sebenarnya kalkulasi dari sang pihak ini lah, pihak kapal lah. Jadi ketika itu cuaca tuh agak bagus sekali lah. Jadi angin kencang, ombak tinggi. Badai gitu. Ya kayak gitu lah. Jadi sesekali kami tuh berhenti di tengah laut karena ombak yang tinggi itu kan. Sekitar jam 3 sorean lah sampai di sana, dan kondisi tuh hujan-hujan gerimis. Nah, untuk pertama kalinya kami nyampe ke sana, itu pun kami maksain keadaan itu. Sebenarnya takut juga kan dengan keadaan badai, terus cuaca lagi nggak bagus kayak di laut itu kan. Cuman alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Nah, ketika itu kami nyampe sana tuh ada berita yang nggak mengenakan lah dari sana. Jadi kepulauan itu lagi dilanda badai yang besar-besaran, sampai ada satu penangkaran buaya yang hancur, terus buaya itu lepas ke laut. Nah, cerita tentang penangkaran buaya yang lepas ini udah sekitar hampir mau sebulanan. Nah, ketika kami nyampai di rumah nenekku, mulai perjalanan darat itu sekitar ya kurang lebih 30 menit lah dari pelabuhan. Pulaunya nggak terlalu besar, jalannya pun nggak banyak. Jadi ibarat kata jalannya itu cuma dari pelabuhan terus jumpa percabangan, yang satu ke kota, yang satu ke pedesaan. Nah, yang pedesaan ini bakal mutar lagi ke perkotaan dan nyampe lagi sini. Jadi cabang gitu aja. Jadi nggak besar loh. Nah, dia sampai di sana, ya biasalah capek, prepare tidur. Gitu kan. Ketika pagi besoknya kami cerita-cerita lah ya, biasalah kan berbagi cerita sama saudara-saudara yang ada di sana gitu. Terus sempat dengar lah almarhum dari kakekku. Dia ngomong soal pasien penangkaran buaya ini. Jadi ada tragedi yang cukup mengenaskan gitu. Ya, mengenaskan lah akibat dari badai dan penangkaran buaya ini. Jadi profesi orang-orang di sana itu rata-rata nelayan kan, karena di pinggiran kan. Namanya orang pulau. Ya. Nah, karena keadaan cuaca yang bisa dibilang gak bagus ini, jadi penghasilan mereka tentang nelayan ini kurang, gitu kan. Jadi ikan-ikan tuh pada susah nangis, gitu kan, ombak-ombak tinggi. Mereka pun gak berani untuk terlalu ke tengah lah ibaratnya, gitu kan. Nah, ada satu malam di mana ini tenang banget. Nah, jadi kondisi daripada malam itu bulan purnama, cerah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tenang kali gitu kan. Nah, dari sepengetahuanku yang udah lama di pulau lah ya, kalau ketika bulan purnama itu cerah, itu pasti ikan banyak.
terutama ikan besar. Betul. Ibaratnya kayak gini, kita melihat ikan mas, terus kalau dari kedalaman kita lempar Bakal timbul. bakal timbul dia kan. Nah, ibaratnya kayak gitu lah, cahaya bulan tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh memikat. Jadi pada yang ikan besar tuh pada di atas. Nah, pada saat itu ada salah satu nelayan ngomong kalau aku dapat tangkapan banyak nih gitu kan. Nah, heboh lah itu dari pinggiran pantai ini kan. Jadi di sepanjang pantai itu sekitar radius bukan radius lah, sepanjang 12 km itu berbagai kampung banyak. Oh. Nah, jadi kita bilang aja ya, misalkan jalannya lurus nih, lurus. Nah, jadi per lurusan itu ada tuh beberapa desa, misalkan desa A, desa B, desa C gitu kan. Dia cuma dipisahin sama jalan doang. Nah, gitu ya, itu di desa C, itulah yang tadi aku bilang si nelayan ini ngomong ke kawannya dia lah mungkin gitu kan. Aku dapat tangkapan banyak nih malam ini gitu kan. Nah, terus ketika besoknya itu cuaca cerah, nelayan ini senang-senang semua lah gitu kan. Ada yang berangkat pagi gitu kan. Terus pulang sore, aman-aman aja. Nah, cerita ini tuh kakekku dapat dari salah satu kawannya yang nelayan juga. Nah, ketika malam itu cuaca tuh memang cerah juga. Gak ada angin, gak ada hujan, cuaca cerah, gak ada awan, segala macam, malam tuh terang. Akhirnya pas dia keluar dari rumah, dia nengok tuh orang-orang dari ujung tuh udah pada berangkat semua. Itu pada nyari ikan, karena malam itu tuh kondisi bagus banget gitu. Nah, akhirnya dia ngajak lah 3 temannya, 2 orang temannya. Kita bilang aja si Asep sama Adi, ya. Nah, ketika itu mereka pergi, bilang, Sep, mau nggak ikut aku gitu kan? Kita hari ini mukat. Jadi bahasa mancingnya di nelayan itu mukat. Pakai apa namanya? Jaring. Nah, itu. Nah, pergilah mereka ketika itu. Dengan perasaan senang, gembira dan segala macam gitu kan. Jadi rencananya mereka ini mau mukat itu selama sekitar 2 hari atau 3 harian lah. Nah, gitu. Jadi kayak bermalam lah di laut. Dan hasil tangkapan itu banyak. Terus ini Dijual ya? dijual terus pulang. Terus bisa juga jadi makanan lah sama mereka. Nah, ketika mereka berangkat ke tengah, sampailah di tempat mereka biasanya mukat lah gitu kan. Nah, sekitar jarak 1 kilometer itu ada kapal-kapal lain gitu. Nah, jadi per kapal itu ada lampu. Lampu di atas kayak nunjukin bahwa ini ada orang gitu. Di sini ada orang, di sini ada orang. Jadi mereka nggak, ibaratnya spot tempat buat mukatnya itu nggak dempet-dempetan lah gitu. Nah, jadi ketika itu mereka mukat lah, tempat jaring. Cuaca mana-mana aja awalnya. Terus sekitar 3 menit atau 4 menit kemudian itu gerimis. Itu posisi mancing? Iya, posisinya lagi di tengah laut nih. Oke. Nah, ketika itu gerimis kan, loh kok gerimis ini kan? Padahal tadi cerah-cerah aja gitu kan. Selama yang kemarin itu cerah-cerah doang. Jadi mereka pikir mungkin ini udah ada lagi nih cuaca-cuaca yang gak bagus gitu kan. Ini juga berarti udah 2 hari mancing mereka? Enggak, ini baru pertama hari pertama. Nah, ketika itu gerimis lah kan gitu kan. Nah, si Adi ngomong sama kawan ini kan, yang kawannya kakekku ini, gimana nih katanya gitu kan, udah gerimis gitu kan, apa mau lanjut atau enggak? Iya. Jadi kita lanjut aja dulu, masih gerimis kok gitu kan, yang penting nggak ada angin doang gitu kan. Kalau ada angin ini mengganggu kali, karena perahu itu kan jadi terombang ambing ya. Nah, otomatis jaring itu juga terikut gitu kan. Nah, sekitar udah 15 menit dari keadaan yang gerimis itu angin mulai ada. Nah, angin yang mulai kencang dan segala macam itu ada gitu kan. Dan cuaca pun di atas semakin gak karuan lah. Jadi petir udah ada, hujan yang udah mulai lebat gitu kan. Jadi mereka pikir kayaknya kita udahlah gitu kan, nggak usah lagi. Kata si kawannya kakekku ini, kita sebut aja namanya si Edo lah. Nah, ketika si Edo ini udah bilang, udah ayo kita tarik jaringnya gitu kan, kita cek hasil tangkapan. Alhamdulillahnya mereka dapat lumayan banyak. Mereka merasa kayaknya ini udahlah, udah cukup lah gitu kan, daripada kita kenapa-napa di laut gitu kan. Jadi kita pulang aja. Nah, si Asep motor, dia bilang cobalah kita tebar jaring sekali lagi gitu kan, baru kita pulang gitu. Habis itu udahlah, kita udah pulang aja gitu kan. Nah, malah petaka terjadi kita ini. Nah, ketika si Asep itu bilang tebar jaring, mereka tebar jaring lah gitu kan. Nah, berarti nggak jadi pulang gitu? Nggak jadi. Jadi mereka tebar sekali lagi gitu kan. Mereka juga lihat kapal-kapal lain juga masih ada di situ. Jadi kurang lebih ketika dia bilang dia di atas di tengah laut
itu ada sekitar 30 kapal. Mm-mm. Dan itu mencar kemana-mana. Iya. Karena dia nampak dari lampu-lampu yang dan di atas kapal itu belakangnya. Nggak lama kemudian, sekitar sejaman setelah dia tebar jaring, dari jauh si Adi tuh melihat ada ombak besar lagi. Besar, mungkin tingginya sekitar 3 meteran. Mm. Di tengah laut ya, di tengah laut. Nah, si Adi ngomong sama si Edo, "Do," kayak gitu kan, "ombak," kayak gitu kan. "Kenapa?" 3 meter kayak gitu. Tinggi Wah. juga tuh berarti ya. Itu kalau bisa dibilang itu ombak boleh tsunami loh. Mm-mm. Itu bisa ngancurin kapal lah ya. Iya. Karena itu kapal-kapal kayu kan, Mm. bukan kapal-kapal aluminium Iya. atau apa gitu kan. Nah, ketika itu udah pada panik kan mereka, udah berasa udah musuh. Akhirnya si Asep bilang, "Udah lepasin aja jaringnya gitu, kita kabur gitu kan." Akhirnya dilepas jaringnya, kaburlah mereka. Ketika mereka kabur ini udah gak sabar. Kenapa? Ombak itu udah menerjang mereka. Wah. Ketika si Edo tuh udah nyalain mesin, pergi dia, terus disapu lah. Wah, keadaan di dalam laut gelap total, Mm. kata si Edo. Dia udah gak tahu lagi di mana si Asep, di mana si Adi, udah gak tahu lagi. Nah, ingin gak aku bilang soal penangkaran buaya yang lepas? Oke, ya. Nah, jadi keadaan saat itu memang buaya-buaya ini masih pada lepas. Berarti ada sangkut pautnya dengan penangkaran buaya itu. Iya, karena badai yang tadi besar ini, Mm. jadi buaya-buaya ini ikutan lepas juga. Oh. Jadi makin banyak tuh buaya-buaya di sekitar pesisir pantai. Nah, ketika itu dia si Edo ini cerita sama kakekku kalau di dalam pas dia diterjang sama ombak itu, keadaan di dalam laut tuh udah gelap total. Terus dia cuma bisa lihat kayak serpihan-serpihan kayu dan apa. Dia sempat ngelihat ada sekitar tersapu mungkin Beberapa kapal gitu. ya 15 meteran. Dia nengok ada sepotong tangan kayak gitu. Jadi kayak udah itu banget lah. Sampai kayak gitu berarti. Nah, perlu yang diketahui lagi, ini kita kira sebalik ya. Orang-orang di sana itu punya pegangan. Maksudnya perewangan gitu. Ya, kayak ilmu tersendiri lah. Namanya juga orang pulau ya kan punya ilmu. Nah, kebetulan si Edo ini punya salah satu peliharaan atau kodam lah bisa dibilang yang bisa dibilang tuh hiu. Hiu. Nah, kalau kita bilang ya, kodam di tempat ini beda-beda, dia beda juga gitu kan. Mungkin kepulauan aku ini megang teguh sama yang ada yang di laut lah gitu. Karena entah tahu apa enggak, keturunan aku dari mamaku itu semuanya punya pegangan. Ya, dan pegangannya cuma satu, itu buaya kembar 4. Nah, itu aku juga nggak tahu kayak mana bentuknya. Cuman nama-nama dari mereka aku tahu gitu kan. Ketika dipanggil mereka bisa datang gitu. Cuman nggak pernah aku ini kan. Nah, kita balik lagi ke Edo. Nah, ketika itu si Edo ini terlintas kepalanya. Dia manggil kodamnya itulah. Nah, ini bebas ya mau percaya apa enggak ya, karena ini memang cerita dari almarhum kakekku. Nah, ketika itu dia manggil, alhamdulillah kata dia melihat ada sirip besar yang nangkap dia lah gitu. Ibaratnya kayak sirip hiu itu nangkapin dia. Seketika itu dia pingsan. Bangun-bangun, ini cuaca udah pagi. Berarti itu terdampar ya? Iya, dia terdampar di sebuah pulau yang lumayan jauh dari kepulauan kami gitu. Pulaunya kecil, nggak terlalu besar. Ya bisa dibilang itu udah banyak kayak sangkut-sangkutan apa namanya kayu-kayu kapal. Nggak tahu kayak itu kayu kapal dia atau kayu kapal orang kan. Terus dia nengok udah potong-potongan tubuh orang yang sehat lah di sini. Ketika itu dia kebingungan dong, ya kan. Sedangkan jaraknya jauh, dia nggak ada transportasi berkesan pada kapal kan dia pecah. Ketika itu dia terdampar ya kan. Selama sekitar 2 harian dia terdampar itu nggak makan apa-apa tuh. Jadi dia kepaksa makan daging orang yang di situ. Terpaksa dia melakukan kanibalisme di situ. Iya, secara nggak langsung lah ya. Karena memang nggak ada. Karena memang udah apa namanya terpaksa. Iya, terpaksa kali. Nah, di luar dari jangkauan dia ternyata tim SAR itu udah banyak mencari orang-orang. Jadi berita ini terlalu lumayan heboh kan. Banyak yang udah kehilangan. Kita di luar cerita itu dulu. Nah, jadi kejadian ini menimbulkan banyak korban jiwa lah. Ada yang termakan buaya, gitu kan. Ada yang badannya udah hancur, bahkan ada yang kayak dia itu ketancap sama kayu. Full kan. Ini banyak banget, tragis banget pokoknya. Nah,
kilas balik ke dia lagi. Nah ketika dia di sana itu berharap lah untuk ada orang yang jemput dia, karena dia nggak tahu nih kan tim SAR tuh ada apa enggak gitu, nyariin apa. Ketika hari kelima dengan makanan yang gitu aja itu kan dia mulai lemas, mulai capek gitu kan, akhirnya terbaring lah di atas batu. Sengaja dia baring di atas batu supaya dikiranya kalau ada memang tim SAR yang lewat nengok dia gitu kan. Ya nggak lama kemudian ketika dia udah capek, udah nggak bisa lagi buat ngomong, nggak bisa buat jalan gitu kan, udah ya namanya kayak mana udah terdampar gila-gilaan di situ kan. Alhamdulillahnya tim SAR lewat di situ dan nampak sama dia, dan dia diangkut lah dia, dan dia pun selamat utuh. Nah jadi korban jiwa yang terjadi ketika malapetaka ini datang itu bisa dibilang hampir 50 mungkin 100 orang lah. Banyak banget karena bayarnya juga ya apa terhempas oleh ombak yang 3 meter itu. Iya, karena hampir semua kapal yang ada di sana itu gak ada yang selamat. Karena memang tinggi betul. Ya, bisa jadi ya mungkin si Edo ini apa namanya selamat gara-gara dia punya korban, dan ada juga sebenarnya yang selamat dan itu yang punya pegangan juga. Nah rata-rata yang selamat itu yang punya pegangan. Nah ya sebalik itu, setelah itu udah ada mana lah. Cuman orang belum berani ke laut lagi gara-gara buaya yang masih bertebaran ya. Jadi cerita yang kami dapat ini lumayan sangat-sangat inilah mengerikan lah yang kami dengar dari almarhum kakek kami ya. Terus ini cerita yang satu ini sudah kita cerita yang baru lagi. Ini cerita tentang pengalamanku ketika mancing juga atau bukat sama kakekku lah, sebenarnya ngejaring kan bilangnya. Nah, kami datang ke sana itu ketika bulan Ramadan. Bukan itu bulan Ramadan. Jadi untuk dari rumahku menuju ke tempat kami mau ibarat pantai lah, kami mau ngejaring itu lewat hutan. Nah, itu di sana itu bisa dibilang masih asri kali dengan hutan-hutan. Bahkan sinyal aja itu kita harus ke kota buat dapetin sinyal. Saking sana tuh gak ada sinyal. Real, memang ini gak ada. Ya sekitar tahun 2015 tuh, dan itu ketika itu pakai Telkomsel ya. Itu gak ada sinyal sama sekali, kosong. Jadi bukan lagi E plus atau segala itu X, memang gak ada sama sekali. Jadi kalau kita mau dapetin sinyal itu harus sana. Itu memang minim kali, minim. Jadi kalau ada apa-apa pun kita harus langsung ke kota gitu kayak. Nah, ketika itu sekitar jam 2 malam. Aku dibangun sama kakekku buat ikut ngejaring. Aku nggak tahu kenapa ngejaring terus tengah malam atau gimana, tapi dia ngajak aku ngejaring pada malam itu. Ketika itu aku disuruh sahur dulu, bisa sahur baru kami pergi. Oh berarti ini bulan Ramadan? Iya bulan Ramadan, ini kejadian bulan Ramadan. Kita pulang itu bulan Ramadan, karena mau lebaran di sana ya kan. Jadi itu pergilah kami dengan motor tuanya kali itu melewati desanya dia. Nah, ada salah satu urban legend di sana tentang kenapa kampung ini bisa disebut ini, gitu kan? Ini kita sebut aja ya, karena aku nggak sebut pulaunya apa, cuma aku sebut salah satu desanya. Jadi desa yang tinggal itu namanya Batu Putih. Batu Putih. Nah, Batu Putih ini terletak di pantai yang kami mau ngejaring. Nah, Batu Putih ini tuh tingginya paling setinggi 1 meteran, kayak kulkas satu gitu kecil itu. Nah, itu. Tapi dia gak bakal tenggelam segimanapun airnya laut itu. Berarti Batu Putih ini cukup dikeramatkan di sini. Nah iya, keramat banget. Batu Putih ini keramat. Dan dia jelas batunya tuh besar, warna putih. Bukan sekedar kayak kita di Batam batu merah. Mana sih batu merah? Kita nampak gitu. Sebenarnya ada batu merah dia. Nah, aku ini udah dengar lah cerita desas-desus dari mamaku sebelum kami pergi ke pulau ini kan, tentang korban legend tentang Batu Putih ini, karena buyutku sendiri tuh ngalamin kejadian dari Batu Putih ini. Nah, ini nanti kisah buyutku nanti dulu ya. Ini jadi kita langsung ke muka ini. Nah, ketika itu kami tuh melewati hutan-hutan mas. Hutan-hutan masih asri. Jadi di sana tuh ada kayak kebun karet, kebun iya, kebun cempedak dan macam-macam lah gitu kan. Itu cukup lebat juga berarti. Lebat banget, asli. Jadi
orang-orang di sana tuh jarak rumahnya itu nggak kayak 1 meter enggak. Jadi satu tempat terus sekitar jarak 15 meter ditutupi pohon baru ada rumah lagi kayak gitu. Jadi tetanggaannya kayak gitulah. Terus berangkat kami kan lewat hutan. Jadi di situ tuh ada salah satu rumah yang dibangun sama orang lama lah gitu, terus ditinggalin. Jadi rumah ini tuh cukup terkenal angker lah sama orang itu. Dan cuma satu orang di situ. Dan itu orang gila yang ada di kampung itu. Dia memang ada orang gila gitu. Nah, jadi kami ketika lewat di situ, jadi rumah ini berpasang-pasang sama kuburan. Nah, awalnya aku kira aku ngeliat setan. Ternyata aku ngeliat dia. Nah, aku hirauin lah, aku bilang sama kayak itu apa, tok, kan. Terus dia bilang enggak itu orang gitu. Ketika ini kami berjalan, jumpa lah kami di salah satu pohon durian yang lumayan besar. Dia tuh ngelingkar kayak ngebentuk sebuah gerbang. Tiba-tiba kakekku berhenti. Astagfirullahaladzim, kata kakekku berhenti. Aku bingung dong kenapa kek bilang itu, kenapa toh gitu kan. Enggak, itu di atas ada yang nungguin. Nah, Di depan gerbang itu. di atas dari pohon itu ada sekelebat berbentuk sebuah kayak monyet itulah. Nah, tapi ukuran ini sekitar 1,5 meter. Jadi dia posisinya kayak gini, ngemegang dahan dua gini, terus kayak Sambil gelayutan gitu. ya kayak gelayutan gitulah. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu postur dari wajahnya dia ini kayak ngejulur lidah, kayak ya kayak Ngeledek kayak gitu ya. iya, kayak ngeledekin gitulah. Tapi kayak aku bilang udah nggak usah ditengok, hirauin aja kan. Akhirnya kami menangkal lah. Tapi di sela-sela perjalanan ketika kami lewat itu, pokoknya kakek itu komen-komen lah. Komen-komen pun aku atau apa yang dibaca. Nah, ketika kami nyampe di sana, itulah untuk pertama kalinya aku melihat jelas batu warna putih. Padahal itu jam 2 malam, bro. Jam 2 malam kondisi gelap total. Dan ketika itu, kan aku bilang buaya yang lepas kemarin itu belum semuanya tertangkap lah. Nah, jadi itu kayak masih ketakutan aja gitu kan. Masih takut untuk ini ya. Nah, tapi kalian bilang tuh aman-aman aja. Nah, Jadi gimana tuh tadi sosok wanita tadi setelah kakek mau baca-bacain gitu? jadi aku nggak sempat melihat. Oh, nggak sempat itu. gitu ya? Nah, cuman sekilas aku nengok kayak gitu, ya bentuknya kayak gitulah. Gitu. Nah, ketika itu kami jaring dan itu aman-aman aja sampai ke pagi hari lah gitu kan. Nah, ketika itu pas aku pulang aku nengok batu putih ini lumayan lama. Jadi ketika aku nengok batu putih ini aku ngeliat ada kayak sosok cewek cantik kayak berpakaian kerajaan gitu lah. Kayak ratu-ratu atau apa gitu. Cuman aku bilang sama kakek itu, kakek bilang udah nggak usah dicengok lagi, hirauin aja. Terus selesai sampai ke situ kita lanjut ke cerita tentang buyutku. Nah, buyutku ini nenek dari mamaku. Nenek dari mama. Ketika itu dia ini orangnya memang kata mamaku ini agak sedikit temperamen, terus agak sedikit pemarah dan kayak mana lah gitu kan. Ketika itu dia lagi mancing di pantai tersebut. Dia lagi mancing. Ketika dia lagi mancing itu dia nggak dapat ikan gitu. Akhirnya ngumpak lah dia dengan bahasa kasar ngatain soal batu putih itu nggak bagus lah pantainya atau gimana. Setelah daripada itu seminggu kemudian dia itu demam tinggi kali, dan ketika demam itu dia sering didatangi lah sosok penunggu di sana atau gimana gitu kan, dan itu membuat dia jadi meninggal akhirnya. Karena dia sering ngumpat batu. Karena dia ngumpat batu itu tadi gitu kan, dan itu berlaku untuk semua orang yang ada di sana. Jadi orang-orang di sana tuh menghormati lah batu putih ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, batu putih itu nggak tinggi-tinggi banget. Mungkin tinggi itu sekitar 1 meteran, seukuran dengan apa gitu. Kaset pintu. Nah, aku kan ukurnya tinggi badanku. Tinggi badanku tuh ketika SMP tuh mungkin sekitar 140 atau 130. Nah, ketika aku ngejarin untuk ke beberapa kalinya itu kan, aku nyoba buat kayak sejajarin badanku sama si batu putih ini. Ternyata emang iya, batu putih yang tingginya 1 meteran itu, dan ibaratnya aku 140 lebih tinggi kan, aku udah hampir tenggelam dan dia masih setengah.
Padahal kalau kondisi sedang surut, itu posisinya datar semua. Nggak yang kayak pantai yang bergelombang-gelombang atau gimana, itu datar semua. Nah, itu berarti memang iya nih, memang betul ini keramat ini. Terus ada lagi urban legend tentang kepala kami. Ketika mama aku tuh masih bersekolah lah, SMP. Jadi posisi rumah kami itu rumah panggung. Nah, terus jendela dapur kami itu pas tempat masak, jadi ada satu jendela. Ketika itu pas maghrib, mama aku ini mau masak gitu kan. Nah, ketika dia buka jendela dapur, itu dia ngeliat penampakan setan ini berwarna merah full, terus punya tanduk. Berarti ini termasuk urban legend di kampung. Nah, ini termasuk urban legend juga. Dan ini cukup meneror orang-orang di sana juga tuh. Berarti cukup sering jadi. Jadi ketika mungkin tengah malam orang mendengar suara sapi atau apa lagi teriak atau apa, biasa dia itu ada di situ. Berarti ada sangkut pautnya tuh antara suara hewan ternak sama ini, malu gitu. Ya. Terus ada juga urban legend tentang kuntilanak merah. Nah, kami nyebutnya, aku nggak tahu juga mereka nyebutnya apa di sana. Cuman mereka punya panggilan tersendiri lah. Nah, si kuntilanak merah ini nggak pernah ngeganggu orang. Oke. Tapi dia datang ketika hujan panas turun. Setiap ada hujan panas, dia pasti datang. Dan dia melewati satu jalan desa itu. Dari ujung ke ujung dia lewatin dia. Itu semua orang pasti nampak. Dan itu udah nggak biasa lagi. Pokoknya kalau ketika hujan panas sudah turun, semua aktivitas orang pasti ditunda. Terus masuk ke dalam rumah semua. Dia pasti tahu kalau si ini bakal lewat. Gitu. Berarti ada pantangan tersendiri. Ya, ketika hujan panas turun, itu semua aktivitas harus ditunda, masuk ke dalam rumah. Dia pasti datang gitu kan. Itu ngancam nggak sih kuntilanak? Ada satu cerita dari almarhum itu juga. Jadi ada salah satu orang yang bisa dibilang tuh agak ngeyel soal kayak gini. Nah, ketika itu hujan panas, dia masih di kebunnya dia. Ketika itu dia pengen pulang, pas-pasan sama si jalan merah ini. Jadi kuntilanaknya pakai payung. Oh, ini orang nggak nyadar gitu. Nah, orang nggak nyadar. Jadi kiranya kayak orang biasa pakai payung merah jalan gitu kan. Ditegur sama dia gitu kan, pas ditengok si yang orang ini ya meninggal gitu langsung. Face to face berarti semua gitu. Ya, face to face kayak gitu. Jadi udah urban legend di sana tuh udah gini kan. Dan ini cuma desaku aja ya. Mungkin kalau desa lain mau kulik lagi bisa jadi nih. Nah, jadi urban legend di sana tuh gak cuma di satu desa, di beberapa desa semua banyak. Nah, ini cukup cerita tentang urban legend di kampung sebenarnya. Cukup menarik lah kisahnya ini. Itu tadi yang aku mau tanya tentang tragedi nelayan yang terhempas ombak gitu. Kan banyak tuh nelayan-nelayan yang menjadi korban gitu. Dan kataku tadi ada yang terfoto-foto apa segala macam. Ada nggak sih pengalaman dari warga-warga desa yang dihantui oleh korban-korban dari nelayan? Oh, kalau itu aku kurang tahu juga ya. Tapi mereka udah kayak membuat pemakaman yang selayaknya lah. Terus mereka kenapa bisa tahu ini badannya ini tangannya sini? Sebenarnya mungkin mereka nggak tahu ya, cuma menekan otak. Tapi dengan kondisi feeling dari keluarga atau apa, ini pasti diam. Ya mungkin ada lah ya. Ya, dan udah dibuat pemakaman yang layak, udah dibuat. Jadi di sana itu masih kental yang namanya sesajen. Oke. Dan itu biasanya sesajen ini dikirim pakai tudung saji itu nampan gitu, yang dari rotan. Oke. Yang kayak di Jawa tuh ya. Nah, ya kayak itu terus dilepasin ke laut. Oke teman-teman, cukup sekian saja cerita urban legend dari si Aldi ya. Bagi teman-teman di rumah atau jejakers yang kepengen cerita horornya kami bawakan, silakan saja kirimkan ke link Telegram yang telah kami cantumkan di YouTube kami, atau di nomor WA yang telah kita taruh ya. Oke, cukup sekian saja. Saya Fajar dan Aldi. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gitu.